pemupukan. Tapi karena posisinya sekarang dari praktek GAP, jadi kita pemupukan terlebih dahulu yang kita praktekkan. Nah, seperti yang kemarin disampaikan di materi, untuk pemupukan itu kita harus mengimplementasikan 4T. Kalau ada yang ingat apa aja? Tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis. Sip. Satu tepat apa itu ya? Tepat saji. Satunya lupa. Tepat aplikasi. Nah, jadi yang pertama tepat dosis ya. Tepat dosis ini menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk yang tadi. Nah, kalau di contoh di sini mana tadi yang embernya? Ada di sana ya. Tepat dosis. Nah, dosis ini didapatkan dari tadi hasil analisis tanah maupun dari visualisasi tanaman yang ada. Jadi misal dia kekurangan unsur N, berarti kita menggunakan urea. Nah, namun kita di sini karena namanya kan praktek, jadi kita contoh di sini menggunakan pupuk NPK. Jadi pupuk yang bukan pupuk tunggal tapi pupuk majemuk. Jadi kalau yang tunggal tadi itu kan kayak urea hanya mengandung N, kemudian SP3 hanya mengandung E. Kalau yang NPK ini mengandung tiga unsur makro. NPK biasanya ada penambahan juga. Kalau di triple 15 itu yang Ponska itu ada S-nya dia. Ada S. Terus kalau yang ini udah paham yang biru ini, ya seharga mutiara katanya. Katanya. Itu biasanya ada kandungan yang unsur hara mikro juga di dalamnya. Nah, itu tepat dosis. Kemudian tepat waktu. Nah, ini kan akhir-akhir ini masih ada hujan nih. Nah, nanti di bulan-bulan Maret April itu mau ke musim kemarau. Jadi di bulan Februari sama Maret ini merupakan waktu yang tepat untuk kita pengaplikasian pupuk. Nah, juga kalau di semester kedua ini, semester pertama di tahun ini, biasanya ini kan untuk proses fase pembuahan ini, Pak. Nah, fase pembuahan. Jadi nanti kalau Bapak sekalian menggunakan pupuknya pupuk tunggal, ini bisa penambahan di dosis KCL-nya, Pak. Jadi untuk gernasnya biji nanti. Kalau di yang sebelumnya bisa di SP36. Jadi unsur hara kayaknya itu yang agak banyak untuk di pembuahan. Cuma kalau pengen nggak mau beribet dengan dengan pupuk tunggal yang harus dicampur segala macam, sudah ada juga NPK. Cuma kan kalau NPK ini kan dosis kandungannya kan biasanya seimbang atau bisa sekarang sudah ada juga di pasaran pupuk khusus kopi. Kalau untuk TM itu ada 18. Jadi P-nya yang kecil, K-nya itu 18, terus N-nya juga 18. Seperti itu tepat ininya. Tepat waktu. Kemudian yang tepat cara nanti di sini kawan saya langsung akan praktek saja. Nah, tepat cara ini yang bagian sini saja ya, Pak. Soalnya bagian ini sana sudah ada pelakuan pupuk. Oh gitu. Ya, yang sini saja. Nah, kemudian yang tepat cara ini, kemarin kan yang di sana ada yang tipe yang bulan-bulan, Pak. Jadi kita akan membuat tipe yang seperti circle atau melingkar. Nah, ini biasanya kan kalau di teori 50 sampai dengan 75 cm ya. Nah, kalau di lapangan udah pokok dilihat aja dari tajuk tanamannya. Tajuk tanaman, pokok bawah tajuk itu. Nah, seperti itu. Kalau yang di sana di yang sudah dilakukan itu pemupukannya seperti apa, Pak? Main tabur aja. Main kita tabur. Ya. Ya, itu sebenarnya kenapa kita menggunakan teknik seperti ini? Ini agar pupuknya itu dia bisa efektif untuk tanaman, Pak. Jadi tidak ada yang terbuang karena penguapan segala macamnya. Jadi memang kalau hitungan tenaga kerja mungkin agak ada tambahan tenaga untuk bikin bulan-bulan ini. Cuma kalau kita hitung keefektifannya ini lebih efektif. Apalagi sekarang harga pupuk kan lumayan ya. Lumayan tinggi. Subsidi juga agak susah. Kurangi kandungannya. Dan warnanya beda. Coba, Pak. Nah, ini tepat cara. Tepat cara. Kemudian tadi kan dari dosis yang sudah kita tentukan itu
bagaimana sih agar dia dosisnya sesuai. Nah, ini biasanya kita buat takarannya, Pak. Kita buat takaran dulu. Jadi kalau di timbangan-timbangan yang sekarang itu bisa kita klik di zero kan, di nol kan. Jadi taruh aja botol aqua atau apa untuk takarannya di nol kan, baru kita masukkan. Misal pengen dosis 200 gram, masukkan aja sampai dengan 200, nanti dikasih tanda baru kita potong. Kalau ini contoh perlakuan ini sih yang sudah dulu. Contohnya SP36 ya, ini kita 273 gram. Ini sudah dikasih sudah dipotong. Jadi nanti ketika mupuk satu tanaman ini dapatnya ya 273 dengan plus minus paling naik 5 gram seperti itu. Karena kan kalau ketika kita ngambil itu kadang ada yang kurang, kadang ada yang lebih gitu, seperti itu. Nah, untuk menghindari itu biasanya ketika mupuk ini diperesin, Pak. Peresin gini. Nah, kalau diperesin gini nanti dia akan dosisnya plus minus faktor koreksinya itu sedikit. Nah, ini juga bisa dengan takaran yang sudah dibuat. Ini juga untuk membantu kita di dalam ketika Bapak lahannya banyak nih, ada di satu lokasi ada katakanlah 10 lokasi, itu bisa dianceng-ancengnya. Oh, di lokasi ini hanya perlu 1 sak, di lokasi ini perlu 2 sak. Jadi nanti tidak perhitungannya juga akan bagus seperti itu. Nah, setelah ini langsung ditutup, Pak. Tutup lagi. Nah, ini contoh yang untuk lahan datar ya, biasanya pakai menggunakan ini. harus ditutup ya, Pak? Harus, Pak. Pak Imam naksir patule ora? Tidak itu mempengaruhi. Kenapa? Kalau tidak ditutup. Sebenarnya ini kan jenis pupuk yang Menguap. kalau urea kan dia sudah ada carrier-nya, Pak. Sudah ada carrier NPK itu kan sudah ada. Ini kan biru-birunya carrier-nya itu. Sebenarnya dia sudah ada untuk mempertahankan supaya dia tidak teruap. Cuma kan kita biar Lebih baik. lebih ini, soalnya serapan ke dalam tanaman itu kan dari akar-akar. Jadi kan ketika ada tanah, dia air masuk ke pupuknya itu kan secara infiltrasinya itu kan secara dikit-dikit. Nanti masuknya juga enak gitu. Kalau secara langsung nanti malah rembes gitu, seperti itu. Siap. Nah, ini contoh yang Pemupukan tepat. pemupukan misal datar ya. Nah, kita langsung ke yang model pocket, Pak, di sebelah sana, Pak. Nah, kalau model pocket ini satu pohon dibikin 4 biasanya. Oke, model pocket. Mana? Ini perlakuan. Oh, enggak, ini barrier. Apa ini aja? Oh, di sini. Nah, model pocket ini 4 titik, Pak. Ini yang model pocket. Ya, model pocket. Tapi biasanya ini kan kenapa kita menggunakan model circle ini, agar seluruh akar itu dia bisa bisa aktif bergerak, aktif mengambil nutrisi. Nah, meskipun pada dasarnya kalau kita ngasih itu di sini ya, nanti akan nyari sendiri dia akarnya itu. Jadi kalau kita ambil di serabut ya, akarnya ada yang belok ke sini biasanya. Makanya kita sama rata. Nah, ini pendekatan biar dia sama rata dengan menggunakan titik 4 pocket seperti itu. Ini biasanya untuk lahan-lahan yang miring, Pak. Dan juga kalau untuk lahan datar ini biasanya untuk pemupukan dosis ketiga atau penambahan, Pak. Misal tadi yang sekarang pengen ditambahin KSL nih. Nanti di pemupukan yang ketiga itu kita hanya ngasih lubang KSL dengan pocket. tidak, Ini model tidak pocket. menggunakan sirkuit, langsung menggunakan pocket seperti ini. Nah, sama aja, langsung ditabur, langsung ditutup juga. Dosisnya sama, Pak? Dosisnya sama, Pak, sama. Kecuali kalau tadi yang untuk ini ya, untuk misal tambahan itu, misal tambahan ingin KSL-nya ditambahin itu bisa sedikit. Nah, kalau yang untuk pupuk tunggal, kemarin kan materinya sudah di-share ya. Itu nanti beberapa pupuk yang boleh dicampur dan boleh campur ya, itu bisa dikasihkan. Yang kuning sama Tutup lagi.
Nah, setelah ini ada satu lagi yang model L, Pak. Model L. Nah, ini untuk lahan-lahan miring juga. Tapi bentuk L-nya itu kan ini contohnya tapi bukan di lahan miring ya. Jadi nanti dibayangkan aja ketika lahannya miring dia L-nya itu ke atas terasnya itu. Jadi kalau yang di bawah itu kan dia nanti tergerus tuh. Jadi kalau di atas itu dia enggak. Pak, bikin yang L, Pak. Patin. Iya, gini Pak. Gini Pak. Jadi arahnya ke sini L-nya. Nanti semester 1 ke sini, semester 2 ke sini. Yang di sini enggak usah enggak apa-apa karena di sini nanti untuk tanaman penguat teras. Jadi bisa pakai apa namanya? Tanaman-tanaman kayak apa namanya? Lamtoronya kan ada di situ juga. Kalau yang teras sering kan lamtoronya di bibir teras juga. Ini yang model L. Ya, Di lahan miring. lahan miring. Ini diibaratkan miring kemana ini? Miring ke sini atas. Oh gini, miringnya ke sana. Kalau di sini kan biasanya lamtoronya di sini. Oh gitu. Jadi endapan air dari situ akan Ya. Coba, Pak. Oh gitu. Aku Ya, tak intinya sebar itu tok. apa namanya kan kita nyari efektifnya. Kalau tiga metode ini yang dicari keefektifannya, yang paling efektif yang mana? Yang melingkar, Karena yang circle. semua akar kan kena. Cuma kan kita ketika di lahan kita harus melihat juga kondisi lahan tersebut. Jadi misal miring tapi kita bikin bulan-bulan itu kan agak susah juga. Apalagi miringnya belum bikin terasering seperti itu. Oke, tutup. Nah, ini contoh yang mupuk. Circle, Kemudian pocket, L. ada juga mupuk yang menggunakan unsur hara mikro yang pakai semprot itu. Ya. Kayak FECUZNMN itu ya. Jadi itu biasanya menggunakan semprot, Pak. Itu biasanya di awal musim kering. Awal musim kering dengan dosisnya yaitu sekitar 0,2% dari larutan airnya. Nah, itu biasanya 0,2 ya. 0,2. Soalnya kan kemarin kan saya sampaikan. Jadi unsur mikro itu kita harus hati-hati terhadap aplikasinya. Jadi kalau terlalu banyak nanti dia daunnya langsung keracunan unsur itu. Nah, itu juga diaplikasikan dengan interval 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu aplikasi, space 2 minggu lagi aplikasi, space sampai dengan 5 kali aplikasi. Meskipun saat ini sudah ada ya apa namanya NPK yang sudah ada mikronya sudah ada juga. Bisa juga seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita ke contoh aplikasi yang menggunakan bahan organik? Langsung saja ya. Nah,